Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال في كتابه الكريم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وقال جل شأنه وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Semoga Allah memberkahi, menerima kemuliaan-kemuliaan hari ini, keberkahan-keberkahan hari ini, pertemuan kita. Alhamdulillah, bergembira sekali bisa berada di tempat yang barokah, yang mulia ini bersama para tuan guru kita, bersama para asatidz, wali-wali murid Pondok Pesantren Al-Islah Darul Mujtaba, santri putra dan putri, tamu undangan. Semoga silaturahim tiang pelunggu sami semua. Pertemuan kita niki dipandang oleh Allah SWT, disiarkan di hadapan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alangkah senangnya kita melihat suasana-suasana ini. Itulah kemuliaan dari Al-Quran. Sehingga saking mulianya Quran ini, dari dunia Allah tampakkan kemuliaannya, di kubur Allah tampakkan kemuliaannya, di mahsyar Allah tampakkan kemuliaannya, bahkan sampai di sorga nanti tetap Allah akan tampakkan kemuliaan Al-Quran dan ahli Quran. Tadi Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Muhammad Amin dari Skarbile, beliau Masya Allah 30 tahun di Makkah di Salatiyah. Beliau mengatakan, kita lihat hadza fid dunya, beliau mengatakan ini di dunia sudah seperti ini. Tadi kita terenyuh, terharu, gembira, penuh sukacita melihat bagaimana ahli-ahli Al-Quran telah dimuliakan Allah dari dunia ini. Dipanggil namanya, nama kedua orang tuanya, kemudian dipakaikan pakaian, dan dia pun memberikan
mengenakan sorban, mengenakan pakaian kepada kedua orang tuanya. Ini sudah gambaran-gambaran kemuliaan. Ini di dunia sudah seperti itu kemuliaannya, lebih-lebih kata beliau makin di akhirat nanti. Sudah tampak keberkahannya. Sehingga rasakan dalam hati bahwa Allah memberi kepada kita nikmat Al-Quran, berarti Allah telah memberikan segala-galanya. Karena Al-Quran ini kalamullah, dari sifat Allah, perkataan Allah. Kok ada dalam hati seseorang hamba Allah, berarti ini Allah betul-betul pilihkan. Oh, ada Al-Quran 30 juz Allah berikan, hunjamkan dalam hati seorang hambanya, berarti ini hamba-hamba pilihan yang akan dimuliakan di dunia sampai di akhirat nanti. Sehingga dalam sebuah kisah di kitab Fadail diterangkan seorang penghafal Al-Quran, kemudian dari sebab Al-Quran tadi akan hilang ketakutan-ketakutan pada penghafal Al-Quran tadi. Bahkan nanti bukan hanya dia, kedua orang tuanya juga akan dipakaikan ulbisa walidayh tajan yaumal qiyamah. Orang tuanya akan diberikan mahkota di hari kiamat nanti, yang mahkota ini begitu terang, lebih terang dari sinar matahari di dunia ini. Sehingga orang tuanya mengatakan, mengapa aku diberikan kemuliaan seperti ini? Oh, ini sebab anakmu yang telah menghafal Al-Quran. Maka kalau mengingat ini tidak rugi tuan-tuan, mami-mami tiang, para wali murid, mami-mami, ibu-ibu, tidak rugi berletih-letih untuk menjadikan anaknya penghafal Al-Quran. Terbayar semuanya, Allah hargai semuanya dengan penghargaan yang sangat tinggi. Ini kedua orang tuanya yang menyemangatkan, memberi nafkah, membiayai, diberi kemuliaan seperti itu. Ikut. Bagaimana dengan syekhnya, gurunya? Makanya Masya Allah, Syekh Al-Fadil Abuya Syekh Badrian Barzi hafizahullah, ini kemuliaannya Masya Allah memborong semuanya lagi. Kalau orang tuanya punya anak baru satu yang jadi hafal Al-Quran, mungkin ada 2, ada 3. Tapi ini beliau Masya Allah, seluruh anak-anak yang hatam hari ini, yang hatam tahun lalu, tahun sebelumnya, tahunnya, yang seterusnya nanti, ini juga menjadi catatan di sahifah beliau, kemuliaan bagi beliau. Semoga Allah langgengkan pondok kita ini terus mencetak kemuliaan-kemuliaan para penghafal Al-Quran, sehingga mudah-mudahan suatu saat nanti gelar untuk Pulau Lombok ditambah. Di mana-mana kita pergi, kalau nyebut Lombok, orang akan mengatakan Pulau 1000 masjid. Padahal setelah dihitung masjidnya nih kurang lebih 11 ribuan masjid. Tapi julukannya 1000 masjid. Kita pingin suatu saat nanti juga pulau kita, Pulau Lombok ini terkenal pulau 10.000 penghafal Al-Quran. Walaupun disebutnya 10.000, penghafalnya 100.000 lebih. Kita ingin, punya cita-cita, dan insya Allah akan terwujud. Insya Allah akan terwujud. Maka Allah SWT, begitulah Al-Quran memuliakan, sehingga kita jaga betul Al-Quran. Anak-anak kita, ada yang sudah menghafal Al-Quran, kita kembangkan lagi, karena tugas kita tidak cukup sampai di sini. Setelah menghafal lafaz-lafaz Al-Quran, kita syukuri, karena nanti penghafal Al-Quran akan diberi kemuliaan. Iqra wartaqi fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Akan diseru kepada para penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah, bacalah dan naiklah. Baca naik lagi derajatnya, baca lagi naik lagi derajatnya, baca lagi terus naik derajatnya,
sorganya sesuai dengan ayat yang dia baca sampai ke tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita syukuri, kemudian tidak cukup sampai di sini. Setelah kita menghafal Al-Qur'an, kemudian kita ada niat sungguh-sungguh untuk mempelajari ma'anil Qur'an. Jadi hifzu alfazil Qur'an, sudah menghafal, menjaga lafaz-lafaz Al-Qur'an. Tugas yang kedua yaitu hifzu ma'anil Qur'an, makna-makna Al-Qur'an, supaya jangan sampai datang orang-orang yang memaknai Al-Qur'an sesuai keinginannya. Sehingga kita perlu belajar kitab setelahnya supaya Al-Qur'an ini dimaknai sesuai dengan makna yang lurus, kepahaman Ahlussunnah wal Jamaah, kepahaman para imam, para ulama. Supaya jangan sampai Al-Qur'an diberi makna sesuai dengan keinginan zaman, sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan kepahaman masing-masing, tidak, tapi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Seperti beberapa tahun yang lalu kita mendengar ada yang memaknai Al-Quran, la taqrabuz zina, dia maknai janganlah berzina pada hari Rabu. Nah, ini kenapa seperti ini? Ada karena tidak memahami ma'ani Al-Quran. Maka kita niat setelah menjaga lafaz-lafaz Al-Quran, kita juga berniat semoga Allah gunakan tiang pelunggu sami untuk menjaga makna-makna Al-Quran. Setelah itu belum cukup juga, kita punya tanggung jawab lagi, yaitu naqlul Quran minan nukush ilan nufus. Tanggung jawab selanjutnya membawa Al-Quran, memindahkan Al-Quran, menerapkan Al-Quran minan nukush ilan nufus, yaitu dari tulisan kita bawa ke dalam kehidupan, ke dalam jiwa kehidupan kita sehari-hari. Sehingga di mana ada ahli Al-Quran, orang akan melihat itulah Al-Quran yang berjalan. Kenapa? Karena sebagaimana yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, kana khuluquhu Al-Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Apa yang dibaca dalam Al-Quran itu ada pada diri yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki saja penyampaian pada siang niki. Bersyukur sekali kemarin waktu dapat undangan itu, tiang begitu tahu untuk Al-Quran, tiang cium undangan itu. Tiang berharap ini undangan bukan undangan biasa, ini undangan Al-Quran, tiang ciumi undangannya ini. Karena tiang tafaul dulu saja Raja Habasyah mencium Raja Rom, sebab mencium surat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ tertulis assalamu ala manittaba'al huda, juga tertulis bismillahirrahmanirrahim, ada nama Nabi di situ, dia cium. Sebab itu ada Allah mulkahu, Allah melanggengkan kerajaannya Rom. Maka kita juga waktu dapat undangan hataman Quran, tiang cium, karena ini adalah undangan tentang Quran. Dan guru kita, Syekh Romoye Syekh Huzaron At-Taifuri, beliau kalau tentang Al-Quran itu betul-betul beliau menunjukkan cinta. Sampai beliau bercerita, Syekh Mahmud Khalid Umar rahmatullah alaih, kalau datang penghafal Al-Quran, beliau ingin bertemu maka beliau berwuduk dulu. Ditanya oleh putra-putra, kenapa berwuduk? Ini yang tamu kita nih penghafal Al-Quran, kita mau berjabat tangan dengan ahli Al-Quran, saya berwuduk dulu karena dia ini orang mulia. Dan kalau ada syukuran-syukuran tentang Quran, syukuran hataman Quran, beliau Syekh At-Taifuri rahmatullah alaih, maka beliau menikmatinya sangat lahap, malah minta ditambahkan. Tidak seperti acara-acara yang lain, kalau walimah beliau biasa makan, tapi kalau untuk Quran minta ditambahkan, karena ini hataman Al-Quran, hubungannya dengan Quran kalamullah. Semoga Allah menambahkan kecintaan tiang pelunggu sami kepada Al-Quran dan ahli Al-Quran, dan Allah SWT golongkan kita bersama para penghafal-penghafal Al-Quran dengan sebab kecintaan tiang pelunggu sami. Niki saja penyampaian pada siang niki, kurang lebih nunas ampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.